Kita berdoa, terutama masyarakat Medan dan Sumatera Utara supaya tidak terkena COVID yang lebih berat. Amin, Artinya kalau ini sekarang zona Oke, halo, selamat sore Pak King. sore. Pak, ini ada apa rame-rame di kebun bunga kali ini Pak? Dan kayaknya ada dokter-dokter juga. Apa yang terjadi sebenarnya Pak King? Baik, terima kasih. Jadi ini memang masuk dalam program kita atas instruksi dari Bapak Gubernur bahwa sedia kala pemain PSMS maupun pemain PON Sumut harus kita adakan rapid antigen pemeriksaan. Jadi sekaligus di dalam kebun bunga ini kita buat steril. Iya Pak. Jadi kamar-kamar disemprot, ruangan disemprot, semua disemprot. Semoga COVID ini tidak ada. Begitu juga dengan pemain. Iya, Pak. Karena pemain bersentuhan dengan satu sama lain, tentu pemain wajib untuk diperiksa. Siap. Nah, hasilnya tadi kita sudah lihat dari 50 yang kami minta untuk diperiksa, ternyata 46 yaitu pemain PON Sumut dan pemain PSMS dengan official Iya Pak. sudah diperiksa. Ternyata dari 46 itu satu official yaitu Pinot yang terindikasi Iya. bahwa dia positif. Sehingga hari ini juga kami semacam isolasikan beliaulah di suatu tempat dan juga besok untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Memastikan apakah Jadi itu COVID memastikan, atau tidak, Pak? nah karena mungkin beliau itu kurang tidur, Iya. makannya juga kurang, Iya. vitaminnya juga kurang. Maklumlah selama TC kan kurang puding, jadi itu juga berdampak. Iya. Nah, karena kurang tidur. Iya. Jadi kalau kurang tidur ini itu semua mungkin asupan vitaminnya kurang sehingga mengakibatkan itu jadi positif. Reaktif lah intinya mungkin ya Pak. Iya, Reaktif. itulah dia reaktif. Jadi positif. Positif, ya. Jadi positif tadi tentu ini menjadi PR dari pengurus untuk besok dia dibawa ke pemeriksaan yang lebih lanjut. Iya. Dibawa ke pemeriksaan yang lebih lanjut dengan catatan yaitu tadi dikasih dia makanan yang bergizi dulu Iya Pak. dan suruh istirahat. Jadi kita lihat satu malam ini bagaimana, baru besok kita adakan pemeriksaan lanjutan. Ya, tapi intinya memang hasil karena 30 menit cuman Pak ya menunggu hasil Pak ya, atau berapa menit Pak sebenarnya? Kira-kira 15 menit. 15 menit dan langsung keluar ya. Satu pemain 15 menit hasilnya sudah keluar. Karena kita start tadi dari jam 2 kan. Iya. Jam 2, jam 3, jam 4 terus sampai selesai, baru sekarang sudah latihan. Siap. Artinya ini kan mengantisipasi. Iya Pak. Jadi kalau sudah kayak begini kan tentu di kebun bunga ini berarti steril, tinggal satu yang tidak kan gitu. Iya. Jadi antar pemain pun kalau mereka bersentuhan atau apa udah nggak menjadi masalah. Siap. Kebetulan yang tadi kena kan official. Iya. Itulah kira-kira. Oke Pak, untuk persiapan kita sendiri Pak, untuk pramusim gimana Pak? Kalau kemarin kita pernah ngobrol, kayaknya manajemen pengen jumpain Pak Edi dan Pak Kodrat nih, agendanya kapan ini Pak kira-kira? Begini, kami memang secara secara intens sudah melaporkan ke beliau, Iya Pak. ke Pak Ketua, Pak Edi dan Pak Kodrat. Sekedar bahwa akan ada seperti ini. Tapi kita nggak berani menyampaikan secara detail ke mereka sebelum kita pegang surat. Iya. Jadi mudah-mudahan hasil barusan diskusi saya dengan Sekjen PSSI, besok jam 2 ada virtual meeting dengan Menpora. Oke. Besok jam 2 ada virtual meeting dengan Menpora dan Ketua Umum PSSI Oke. tentang keyakinan kita ini ikut apa tidak dan bagaimana. Iya. Kalau ikut seperti apa dan bagaimana tentu ada. Kemudian ini kan menyangkut tentang tanpa penonton. Jadi besok juga bersamaan dengan supporter sekalian, tapi dalam bentuk virtual. Oke. Jam 2. Hasil-hasil ini semua tentu itu yang menjadi masukan kepada Bapak Kapolri. Iya. Sehingga nanti waktu izinnya keluar kan besok masih hari Kamis. Rencana kan izin keluar hari Jumat. Oke. Setelah keluar izin baru secara detail nanti ada pertemuan lanjutan lagi. Iya. Khusus yang mengikuti praturnamen ini. Pramusim itu tadi Ya, Pak. pramusim ini. Jadi izin yang Jumat ini nanti jikalau keluar pun Pak itu hanya untuk pramusim saja ya, belum untuk liga nih Pak ya. Ya, kita lihat bagaimana. Artinya
kalau kita anggap itu untuk pramusim, ya welcome. Iya, iya. Artinya kan suatu dampak yang positif. Karena di dalam pramusim inilah itu dilihat seperti apa protokol yang dilakukan dan seperti apa pertandingan yang dilakukan, sehingga itu akan menjadi catatan khusus dari pihak kepolisian, dari pihak Polri. Kalau itu semua bagus sesuai dengan protokol dan tidak ada celah dan tidak ada masalah apapun, sehingga tidak berdampak terhadap klaster yang baru, klaster-klaster yang baru nanti, tentu ini kan menjadi suatu ajang yang lebih baik, sehingga pihak Polri baru mengizinkan liga berputar. Tapi kalau di pramusim ini tidak terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, malah makin banyak klaster baru dan COVID-nya makin merajalela, bagaimana dia mau kasih izin untuk pertandingan liga? Jadi inilah tahap awal permulaan dulu. Sebab tahap awal permulaan ini tentu kan ini ada juga kerjasama dengan sponsor, tetapi kerjasama dengan sponsor tentu melalui media, karena tanpa penonton, cuma mungkin penyiaran secara langsung dan lain sebagainya. Pak, untuk pramusim seperti ini kan kemarin gini Pak, ada nggak rencana ancang-ancang kita untuk misalnya nih, kan dengar gosipnya nih Pak di Solo mungkin kan Pak, di Jawa Tengah mungkin, sementara Jawa Tengah juga kan gubernurnya juga kayaknya pengen mengetatkan sekali kan Pak COVID ini, sampai katanya listrik juga dimatikan atau segala macam gitu. Ada nggak rencana tak di Medan ataupun di Banda Aceh mungkin Pak dari PSSI, atau memang sudah saklek harus di Solo gitu Pak untuk pramusim ini? Jadi begini, kan dia ada kasih konsep bayangan venue-nya itu misalnya Solo, Semarang, Magelang, sama Sleman. Jawa semua. Jawa Tengah. Kemudian konsep yang kedua Palembang, Samarinda, mungkin Balikpapan, dan lain satu lagi yang lain kita nggak tahu. Jadi ada 4. Jadi ada 8 venue. Ada 8 venue yang sudah digadang oleh LIB dan PSSI. Tapi kemungkinan ya namanya kalau ada klaster yang misalnya lagi red, lagi merah betul, dipindahkan cari yang tidak terkena dampak seperti itu kan gitu. Artinya untuk menjadi tuan rumah itu sendiri. Nah, andai kata misalnya ditunjuklah Medan siap nggak untuk menjadi sebagai pelaksana pertandingan, tentu kita ini kan lihat situasi. Kalau kita bilang siap, kita nggak berani. Karena kita harus melapor kepada Pak Edi selaku gubernur. Artinya kan sebagai ketua gugus tugas beliau. Jadi kalau kita bilang nanti begini, ya kita mesti melapor. Andai kata ditanya apakah Medan bisa Pak, minta izin Pak gini ya, dalam posisi seperti apa, Sumatera Utara atau Medan. Kalau katanya oke, Medan siap, kita tampung kalau memang kita ditunjuk, ya siap. Artinya kami tidak berani melangkahi pimpinan. Pak. Jadi biarlah Pak Edi dan Pak Kodrat selaku pimpinan PSMS yang nanti melihat dan mengevaluasi seperti apa. Yang penting kita berdoa, terutama masyarakat Medan dan Sumatera Utara, supaya tidak terkena COVID yang lebih berat. Artinya kalau ini sekarang zonanya ya kalau bisa zona hijau lah, zona bersih lah. Mudah-mudahan sekarang ini kan sudah trennya menurun. Dengan adanya lagi nanti obat untuk suntikan seperti itu kan, vaksin-vaksin gitu maksudnya. Nanti ya itu kan tentu memberikan dampak yang lebih baik. Pak, ini berbicara tentang tim kita lah Pak, klub kita, Bapak sebagai pentolan juga pengurus lah Pak. Ini untuk pendanaan nantinya Pak, itu bagaimana? Andai kata misalnya ternyata diaksesi oleh kepolisian, terus PSMS Medan ini pendanaannya bagaimana Pak untuk pramusim nanti? Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, memang kalau untuk itu ya kita masih pusing lah. Artinya saya belum berani dengan Pak Mul berandai-andai, karena kan tadi barusan ini juga di sela-sela rapid ini dengan pemain kami membahas dana juga. Artinya macam mana, kapan kita menghadap ke Pak Gubernur. Cuma saya bilang tunggu dulu, biar lengkap surat-surat kita dulu. Karena kalau ditanya kita besok kita menghadap, emang udah ada izinnya? Iya. Balik lagi ke situ Pak ya. Emang udah ada izinnya? Belum. Udah, ngapain kau singgung kali katanya.
Jadi lebih baik kita pegang surat undangan, kita pegang izin dari Polri-nya keluar untuk pramusim ini semua sudah, ya kita ngadap, Pak ini begini. Jadi ini rencana tadi kami diskusikan, Pak, ini pemain kita ikutkan di pramusim, tapi kita belum mengontrak. Oke. Artinya kita coba semacam pra lah dulu. Iya. Ya kan, pra kontrak dulu ke pemain supaya kalau memang nanti di pramusim ini dia ya tidak bagus, ngapain kita pakai Liga 2? Iya. Jadi nggak usah karena udah kontrak jadi pula kita yang terikat. Betul. Jadi kalau memang di pramusim ini kan masih bisa bongkar pasang. Betul. Jadi ada beberapa pemain yang kami hubungi juga, termasuk pemain yang lama-lama. Iya. Ya coba kita lihat untuk dipadukan. Iya. Jadi saya bilang tadi sama Pak Mul, ya segera aja besok kita panggil pelatih dengan manajemen, kita susun rangkahnya dulu. Sebanyak misalnya kita butuhkan berapa untuk pramusim ini? 20 pemain. Atau 25 pemain lah dulu kita anggap. 20 atau 25 pemain. Siapa-siapa orangnya? Untuk posisi kiper 3, siapa dia? Untuk posisi stopper, siapa dia? Bek kiri, bek kanan atau gelandang, siapa-siapa. Jadi dari situ susunannya itu sudah nampak. Itulah yang kerangka. Tinggal kita lapor. Nanti baru penyusunan anggarannya. Kalau si Paulus seperti ini bulanannya. Kalau si Rahmat Hidayat seperti ini bulanannya. Kalau ini seperti ini bulanannya. Jadi ada inilah yang diminta berapa kau butuh 1 bulan King kata Pak ini. Jadi nampak. Ini kan harus semua itu detail dan transparan. Pak, ini pertanyaan terakhir lah Pak. Untuk sponsor kita Pak, apakah nanti masih melekat Bang Sumut, Ad Hoc, Pelindo atau ada nggak? Karena kan mungkin ini ranahnya Bapak kan untuk sponsor-sponsor ini gimana Pak? Baik, memang ranahnya kita, tapi tidak artinya kan gini. Kita pun bagaimana ya, mau kita bilang dilepas tidak mungkin. Karena baik itu Ad Hoc sendiri sebagai jersey, dia yang maaf cakap kan dia rugi juga. Sudah cetak banyak gitu. Banyak ini itu tiba-tiba karena liga nggak jadi, terus pos mayor sehingga kita mau lepas dia. Artinya kan tidak manusiawi. Itu pertama. Yang kedua mengenai Bang Sumut. Bang Sumut ini kan suatu ikon Sumatera Utara. Betul. Iya kan? Masa Bang Sumut ini sebagai ikon Sumatera Utara mau kita lepas? Itulah mau apa kita ikon kita Bang Sumut. Kita harus besarkan nama Bang Sumut. Betul. Tinggal nanti bagaimana soal besar kecilnya urusan pimpinan yang di atas. Tapi kita ingin besarkan nama Bang Sumut. Siap. Bang Sumut itu sudah 4-5 tahun terakhir ini kan melekat dengan PSMS. Pak. Juga. Jadi tahun yang lalu dia ikut, tahun ini pun ikut. Jadi pendekatan kita dengan Pak Dirut Bang Sumut juga seperti itu. Kemudian Pelindo juga sama. Pak. Pelindo tahun lalu dengan targetnya yang mau dikasih 1 miliar, ternyata kan baru dibayar 500. Artinya masih ada uang 500 lagi. Pak. Kan gitu. Nah, inilah yang kami kejar lagi. Apakah itu bisa dibantunya? Karena itu kan kita sudah buat kontrak baru lagi yang ini dengan Pelindo, tapi sampai sekarang dananya belum dicairkan. Tapi kita sudah berupaya. Barusan juga saya baru pulang dari Tirtanadi. Kebetulan Direktur Utama Tirtanadi Pak Kabir Bedi yang kebetulan dekat. Beliau juga ingin membantu PSMS. Artinya maulah dia ikut karena semua ini kan BUMD yang mau untuk membesarkan PSMS. Berapapun diserahkannya kan tentu itu semua masuk ke rekening. Artinya nanti ada laporannya, ada apanya semua, sehingga itu semua nanti bisa dipantau oleh petinggi kita lah. Dan kami akan melapor. Ini membantunya segini, ini membantunya segini kan gitu. Begitu juga dengan yang lain. Masih ada. Jadi kami coba sekarang kan gini. Saya juga mengejar beberapa sponsor yang lain. Tapi mereka tanya, udah izinnya udah keluar Bang? Iya juga, balik ke situ lagi Pak. Balik ke situ, udah tuh ini jadi Bang, pasti Bang. Jadi termasuk PTPN Nusantara, PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4 itu kan juga lumayan. Pak. Jadi mereka juga kemarin tahun yang lalu gotong royong bantu 500. Sekarang kenapa tidak misalnya? Tapi itu nanti kita postkan lagi untuk di liganya, untuk kompetisi liganya waktu kita mau ngontrak pemain. Seperti itulah
yang akan kita lakukan untuk mencari bagaimana sumber keuangan PSMS. Oke, itulah mungkin Pak ya. Jadi intinya tetap saja PSMS untuk pramusim siap, akan tetapi kalau bisa jelas hari Jumat ini izin keluar terlebih dahulu Pak ya. Mudah-mudahan lah. Amin. Makanya kami pun dengan Pak Mul, terutama Pak Mul sendiri, yang ya boleh dibilang sudah curi start, Januari sudah kita siap, daripada lapangan kosong udah tuh pemain nggak tahu mau kemana. Betul. Dia seorang pemain sepak bola profesional, ya kita bikin aja latihan Senin, Rabu, Jumat. Nanti setelah ini sudah beres, semua sudah dapat, mungkin di awal Februari, Maret. Nah, ini sudah latihan rutin pagi sore. Oke. Latihan rutin lah dulu pagi sore, kira-kira 2 minggu sebelum misalnya keberangkatan atau sebelum apa. Jadi di situ sedikit nanti ditambah lagi stamina ditambah, atau mungkin minggu kedua, mungkin minggu ketiga atau minggu ketiga Februari ini, pendeknya kalau sudah ada keluar surat langsung lah itu Pak. Tentu ada perubahan yang akan kami lakukan. Ya, siap. Terutama pelatih kan, kami undang pelatih, kami kasih tahu kalau gitu caranya sekarang sudah begini, ini kita begini, ya kita mulai pagi sore. Siap. Kita siapkan puding, ini itu makanan, sup, semua gizi mereka, gizi pemain supaya naik stamina mereka Ya Pak. menuju ke pramusim. Oke, Pak. Jangan pula nanti kita pramusim bulan-bulanan. Itu juga harus kita antisipasi kan. Siap. Masa pramusim kita nih bulan-bulanan dihantam sama tim-tim besar Liga 1 kan. Memang saingan kita Liga 1 semua Pak ya, selain Sriwijaya Pak ya. Ya kan gitu. Nah, kita kan lihat. Ini belum tahu lagi bagaimana kan, karena masalah PSM juga menjadi persoalan benar. Jadi PSM itu kan mungkin belum bisa ikut, mungkin diganti lagi dengan yang lain. Iya. Bisa saja kan gitu kan, mereka tetap target 20. Iya. Bisa saja dari Liga 2 masuk. Iya. Kemarin juga ditanya apakah kita nanti tetap satu pool dengan Sriwijaya, ya itu terserah bagaimana kan gitu. Iya. Ya kalau memang mau dipisah lebih baik. Okay. Atau mau satu, karena kemarin ada pembicaraan kami dengan orang LIB. Artinya jangan melihat Palembangnya itu, jangan melihat Palembang ke Sumatera, tapi kami mesti ke Jakarta dulu baru ke Palembang, atau ke Batam dulu baru ke Palembang, sama aja transit. Betul. Begitu juga apa bedanya Medan Jakarta Solo, tiketnya hampir sama harganya, gitu. Jadi karena dari Medan langsung ke Palembang nggak ada. Jadi dia transit Batam, Palembang, atau Medan Jakarta Palembang. Jadi transit 2 kali ya sama. Baik kita ke Jogja itu juga transit 2 kali. Dia Medan Batam Jogja sama itu. Atau Medan Jakarta Solo sama. Medan Jakarta Semarang, Medan Pekanbaru Sleman sama aja Jogja gitu juga. Jadi tetap transit dia dan tiketnya harganya hampir sama. Oke lah Pak, itu aja mungkin Pak. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Siap Pak.